Di sini saya akan ngomongin tentang pendekatan apa yang bisa kamu lakukan apabila kamu sedang menghadapi suatu masalah. Masalah ini bisa terkait dengan karir kamu, bisnis kamu, keuangan kamu, atau apapun itu. Yang perlu kamu ingat adalah masalah yang kamu hadapi bukanlah masalah yang baru, itu adalah masalah bekas. Masalah yang sudah pernah dialami oleh orang lain dan ditemukan solusinya. Karena di bumi ini sudah ada miliaran manusia yang meninggal. Ya, setiap 100 tahun itu ada miliaran manusia baru. Dan miliaran manusia yang datang dan pergi ini semua pasti ada yang pernah merasakan masalah yang kamu hadapi. Jadi, there is nothing new under the sun. Misalnya kamu bilang cara ganti karir gimana, cara cari uang tambahan gimana, cara mulai bisnis gimana. Apapun masalah kamu pasti sudah ada orang yang menemukan solusinya. Kecuali ya kamu punya pemikiran tentang suatu problem yang benar-benar unik. Gimana caranya terbang ke Pluto bikin roket? Nah, itu mungkin belum ya. Tapi hampir 99,9% masalah yang kamu hadapi itu sudah dialami oleh orang lain dan ditemukan solusinya. Yang pertama yang bisa kamu lakukan adalah cari ilmunya. Ini yang paling dasar yang juga saya lakukan. Jadi kalau misalnya saya mentoknya itu di marketing, maka saya akan cari workshop marketing, saya akan cari course online marketing, nonton YouTube marketing, saya akan baca buku marketing. Kalau misalnya saya mentoknya di produk, saya akan baca buku produk, saya nonton podcast produk, ikut course terkait dengan produk. Jadi apapun masalahnya, tinggal cari aja, kamu dorong diri kamu untuk mencari ilmunya. Kadang kamu kalau misalnya baca buku atau ikut course ya, itu satu paragraf ataupun setengah jam dari satu course yang kamu ikuti, itu bisa mengubah cara berpikir kamu dan membuka jalan dari problem yang kamu hadapi. Intinya otak ketika mendapatkan input baru itu akan ada ide baru yang keluar ya, karena ketika kamu membaca buku itu akan mendorong otak kamu untuk juga memikirkan solusi dari problem yang kamu hadapi. Kemudian hal kedua yang bisa kamu lakukan adalah kamu ngomong ke orang yang ada di atas kamu posisinya. Jadi kalau misalnya problem kamu adalah terkait dengan marketing, kamu cari orang yang memang sudah senior di ranah marketing, punya pengalaman 5 tahun, 8 tahun misalnya, dan kamu bicarakan tentang masalahnya. Jadi kamu jangan cari orang secara acak. Kalau masalahnya HRD, kamu ngomong sama orang marketing ya nggak nyambung. Kalau misalnya kamu pengen memulai bisnis, ngomongnya sama seorang karyawan, nggak nyambung juga. Jadi pastikan kamu ngomong ke orang yang ada di atas kamu yang memang bidangnya sesuai dan memang punya pengalaman yang ada di atas kamu. Nah, tapi sebelum kamu ngomong sama orangnya, kamu tulis dulu semuanya di atas kertas. Ya ini namanya brain dump. Jadi kamu tuliskan semua unek-unek yang ada di kepala kamu terkait dengan problemnya. Ya, apa yang bisa dikontrol, apa yang nggak bisa dikontrol, fakta lapangannya apa, pertanyaan yang ingin kamu jawab apa. Setelah kamu tulis semuanya, nanti akan sangat-sangat jelas ketika kamu ingin menjelaskan ke orang lain. Karena kalau misalnya semua numpuk di dalam kepala kamu tanpa kamu keluarkan, ya itu kadang kita informasinya kepecah-pecah. Gitu. Ini makanya salah satu investor terkenal di dunia namanya Charlie Munger, dia pernah bilang kan, kalau misalnya kita menuliskan semua problem kita di atas kertas, itu akan bisa melihatnya tuh lebih clear. Gitu. Jadi saya menyarankan kalian untuk menuliskannya dulu sebelum kalian ngomong ke orang yang memang punya kualifikasi untuk menjawab problem yang kalian hadapi. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kamu lakukan itu adalah olahraga. Ya, jadi ini juga salah satu yang saya lakukan. Setiap kali saya mentok, saya pasti berusaha untuk bikin diri saya jadi keringet banget. Karena ketika keringet banget diri saya itu seringkali stresnya hilang dan ide baru itu bisa bermunculan. Jadi kamu coba cari cara supaya kamu bisa olahraga dan bikin diri kamu keringet. Ini satu opsi yang bisa dicoba. Founder dari Nike yang namanya Philip Knight, dia punya kebiasaan ini juga. Dari awal dia mendirikan bisnis, sampai bisnisnya udah besar, sampai pernah hampir bangkrut. Ini diceritakan di dalam buku biografinya ya. Dia bilang kalau pada saat dia mau bangkrut itu dia benar-benar larinya tambah kenceng, sampai benar-benar dia ngos-ngosan, sampai benar-benar keringet banget. Supaya dia dapat solusi dari masalah yang dia hadapi. Steve Jobs, pendiri dari Apple, juga melakukan hal yang sama, tapi dia dalam konteks jalan kaki ya. Jadi dia setiap kali kalau misalnya mau diskusi hal tertentu dengan partner bisnis, dengan karyawan, itu biasanya dia ajak jalan kaki. Nah, tapi dia itu memang orang yang unik ya, karena dia jalan kakinya itu nggak pakai sepatu ataupun sendal. Bahkan di kantor pun juga begitu. Tapi kebiasaan jalan itu ada. Dan saya sendiri juga mempraktekannya. Jadi di luar dari kalau problem banyak saya lari, itu kadang kalau misalnya problemnya yang ringan-ringan, saya jalan kaki di dalam kamar. Jadi misalnya ada problem nih,
Gimana cara bikin product experience dari produk yang saya punya, Growin sama Winkatsu lebih bagus lagi. Itu saya bolak-balik aja jalan di kamar. Bener-bener bolak-balik sampai mungkin 15 menit, 30 menit sambil mikirin idenya. Dan karena saya sudah sering melakukan, ya saya sudah tahu ritmenya saya. Biasanya setelah 30 menit itu ada aja idenya. Walaupun idenya nggak selalu bagus ya, tapi saya tuliskan idenya. Nah, ini sesuatu yang bisa kamu lakukan juga. Nah, kemudian hal keempat yang bisa kamu lakukan adalah pergi ke tempat yang baru yang belum pernah kamu pergi. Supaya otak kamu ini melihat sesuatu yang baru. Keluar dari kerangka berpikir yang ada. Dan pada saat kamu pergi ke tempat yang baru, kamu lupakan semuanya secara singkat. Jadi misalnya kamu tinggalnya di Jakarta, kamu misalnya pergi ke Bandung, atau misalnya staycation di hotel di Jakarta. Kamu pergi ke sana, makan, berenang, ya kamu lupakan semuanya, kamu anggap benar-benar kamu lagi libur, live in the present moment, benar-benar amati semua yang sedang terjadi di sekitar kamu. Misalnya lagi berenang, ya amati lagi berenang. Lagi duduk di samping santai, liatin orang-orang di sekitar. Atau misalnya lagi nonton di bioskop, ya benar-benar nonton. Jadi lupakan semuanya. Kalau bisa 1 hari, ya 2 hari, nanti ketika kamu balik ke dalam posisi memikirkan masalah tersebut, itu bisa ada pemikiran-pemikiran baru yang datang. Karena kalau nggak dilakukan seperti ini, itu ada kemungkinan kita punya otak itu kayak nyangkut kusut di satu cara berpikir yang kita nggak bisa keluar dari sana. Karena kita sudah nyangkut di cara berpikir itu, kita juga lagi mumet, itu udah terjebak di sana. Makanya caranya untuk ngakalinnya adalah pergi ke tempat baru. Ini juga saya lakukan ya. Ini salah satu bilioner yang melakukan ini adalah Bill Gates ya. Jadi Bill Gates itu setiap tahun dia ada 1 minggu yang dia alokasikan khusus untuk Think Week namanya. Jadi minggu untuk berpikir. Dia bawa buku yang mungkin 7-10 buku ke satu tempat yang memang dia punya. Itu nggak bisa diganggu oleh siapapun, bahkan sama keluarganya pun nggak. Jadi benar-benar dia sendiri. Di sana dia baca buku dan dia pikirin tentang apa yang harus dia lakukan supaya dia punya perusahaan Microsoft ini bisa lebih besar lagi. Ya bisa menang dari kompetisinya. Dan banyak sekali ide brilian yang dia temui di sana. Steve Jobs sebenarnya juga melakukan ini ya. Pada saat dia bingung dengan hidupnya, dia pernah pergi ke India. Kemudian di sana dia belajar meditasi dan segala macamnya dan ketemu ide untuk bikin Apple. Saya pribadi juga sama ya, ide Winkatsu, aplikasi buat latih otak anak ini, saya dapatkan ketika saya pergi ke luar negeri. Jadi pada saat saya lagi di luar negeri, saya lagi berenang, saya kepikiran, oh iya, ini segmen anak-anak untuk aplikasi kayaknya belum ada yang tap in deh. Coba deh, pada saat kepikiran saya research sedikit, akhirnya muncullah ide untuk membuat Winkatsu itu. Ini hanya sekitar setahun lalu gitu. Nah jadi ketika saya mau memikirkan tentang produk-produk baru, saya juga melakukan hal yang sama. Nah, jadi kira-kira ini adalah 4 cara yang bisa kamu lakukan untuk menggali ide. Ya, yang pertama adalah mencari ilmunya dari sumber yang ada di luar, dari course, dari buku, dari YouTube. Kemudian yang kedua adalah ngomong dengan orang yang ada di atasnya kamu yang punya kualifikasi. Yang dimana sebelum kamu ngomong sama dia, kamu brain dump dulu, tulis dulu semuanya di atas kertas supaya clear, jelasinnya juga clear. Kemudian yang ketiga adalah olahraga sampai keringat, ataupun jalan bolak-balik sampai idenya muncul. Kemudian yang keempat itu adalah pergi ke tempat yang baru, supaya otaknya refresh, nggak nyangkut di settingan lama. Jadi ini adalah cara-cara yang menurut saya pasti bisa memberikan kamu ide baru, tapi kalau kamu cuma catat, nggak akan ada perubahan di dalam hidup kamu ya. Jadi kamu selain catat, kamu benar-benar praktekin. Misalnya kamu sekarang memang lagi ada masalah, ya udah kamu praktekin. Satu aja, misalnya kamu sekarang ada di dalam kamar nih, lagi nonton video ini. Kamu lagi ada masalah terkait dengan keuangan misalnya. Coba deh kamu jalan bolak-balik di dalam kamar kamu selama 30 menit ataupun 1 jam sambil mikirin problemnya kamu. Gitu. Atau mungkin kamu cari teman kamu yang punya kualifikasi ya secara keuangan dia jauh di atasnya kamu. Terus kamu coba tuliskan dulu problem yang kamu hadapi supaya kamu bisa ceritakan dengan baik gitu ya. Problemnya seperti apa, terus ajak dia ngomong. Pasti muncul idenya. Atau kamu pergi ke tempat baru gitu. Nanti kalau misalnya sudah dicoba, silakan tulis di kolom komentar ya. Ataupun kalau misalnya kamu ada ide di luar dari apa yang saya sampaikan di sini, bisa juga ditulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa mempraktekkan ide yang selama ini berjalan untuk kamu. Semoga membantu ya.